Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita semua, kemudian memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat rasa aman, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam sebuah majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga saat ini adalah nikmat rasa aman, kemudian nikmat ketenangan, sehingga kita bisa menuntut ilmu dengan nyaman, dengan tenang, dengan aman, tidak was-was. Karena sebagian saudara-saudara kita saat ini banyak yang tengah mengalami musibah. Mereka berharap mereka bisa berada pada posisi kita saat ini, karena mereka saat ini sedang berjuang untuk menata kehidupan mereka kembali setelah Allah Subhanahu wa taala timpakan berbagai macam musibah kepada mereka. Ada yang ditimpakan musibah berupa banjir, dan ini terjadi di mana-mana. Dan yang paling trending saat ini adalah bencana yang sedang melanda saudara-saudara kita di Lumajang karena erupsi Gunung Semeru. Banyak korban dan banyak pula yang dikorbankan. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan orang tuanya, atau ada keluarga yang kehilangan anak-anaknya, ada keluarga yang kehilangan saudara-saudaranya, dan bahkan mereka kehilangan seluruh harta benda yang selama ini mereka kumpulkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan cobaan dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita
Dan Allah Subhanahu wa taala ingin melihat seberapa besar kesabaran hamba-hambanya, seberapa kuat keimanan hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meyakini atau mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Kita yang di sini saat ini yang diberi rasa aman dan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mensyukuri kenikmatan yang besar ini. Dan kita mengambil hikmah dari kejadian-kejadian, dari musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita, bahwa betapa harta yang selama ini kita kumpulkan, harta benda yang selama ini kita cari, yang kita timbun, ternyata harta benda tersebut tidak bisa menyelamatkan kita. Jangankan di akhirat, di dunia pun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan kita. Betapa jabatan yang selama ini kita kejar, jabatan yang selama ini kita impi-impikan, ternyata jabatan tersebut tidak bisa menyelamatkan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika musibah telah datang, maka musibah tersebut tidak tebang pilih. Musibah tersebut akan melanda orang yang kaya maupun orang yang miskin, orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, mempunyai jabatan yang tinggi, ataupun rakyat biasa. Semuanya pasti akan terkena dampak dari musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah tersebut tidak bisa memilah atau memilih mana hamba Allah Subhanahu wa taala yang kaya dan mana hamba Allah Subhanahu wa taala yang miskin. Bencana yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak bisa memilah atau memilih mana hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, dan mana rakyat jelata. Semuanya pasti terkena oleh musibah Allah Subhanahu wa taala jika Allah sudah menghendaki musibah tersebut turun atau datang kepada suatu kaum. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang saat ini tengah terkena musibah, agar mereka bisa bersabar, kemudian agar mereka bisa bertahan dan segera diberi ganti yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kita juga berharap kepada saudara-saudara kita ini agar mereka juga bisa mengambil hikmah dari kejadian yang telah menimpa mereka, agar kemudian atau di kemudian hari mereka bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi, menata kehidupan yang lebih baik lagi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya musibah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua hal. Imma karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada mereka, kepada kaum tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menguji seberapa besar keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada suatu kaum itu karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum kesalahan-kesalahan kaum tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan, bencana baik di daratan maupun di lautan. Disebabkan apa? Bima kasabat aydin nas, karena sebab ulah tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah menimpakan bencana tersebut untuk apa? Allah ingin menyadarkan mereka. Ini loh amalan yang telah kalian perbuat selama ini, ya. Efeknya ini adalah datangnya bencana ini. La'allahum yarji'un. Semoga dengan datangnya bencana tersebut
Allah Subhanahu wa taala berharap mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang manusia ini bebal, diberi pertanda-pertanda agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak merasa. Mereka tidak merasakan bahwa tanda tersebut datang untuk mereka. Sehingga perlu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditimpakan musibah tersebut kepada mereka secara langsung. Agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebanyakan manusia seperti itu. Terkadang saat kita sehat, saat kita merasa banyak waktu luang, kita malas dalam ibadah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menimpakan kesulitan, kesusahan, baru pada saat itu manusia akan tergerak hatinya. Oh, ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saya butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah suatu pelajaran yang semoga bisa diambil hikmahnya oleh saudara-saudara kita yang terkena musibah saat ini di berbagai penjuru. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebagai kaum muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengibaratkan atau menggambarkan memperumpamakan gambaran kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kaum mukminin itu dalam hal kasih sayang mereka kepada kaum mukminin yang lainnya bagaikan satu tubuh yang apabila ada satu organ tubuh kita yang merasa sakit, maka seluruh tubuh kita akan merasakan dampaknya, merasakan efeknya berupa demam dan meriang. Dan inilah permisalan yang dibuat oleh Rasulullah SAW yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita, bahwa ketika saudara kita sedang tertimpa musibah, maka hendaknya kita juga merasakan kepedihan yang mereka rasakan. Kita merasakan kesedihan yang mereka rasakan. Sakit yang mereka rasakan adalah rasa sakit kita semua sebagai kaum muslimin. Sehingga berangkat dari perasaan ini kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk saling membantu kaum muslimin atau saudara-saudara kita kaum muslim yang sedang terkena bencana. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk mencari tahu kondisi mereka, kondisi keimanan mereka. Oh, jangan-jangan mereka ini diberi musibah karena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan mereka ini diberi musibah karena ketaatan mereka sehingga wajib kita bantu. Jadi kalau mereka diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala karena azab, karena kemaksiatan mereka, kemudian kita tidak membantu, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mencari tahu kondisi keimanan mereka seperti apa. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan bagi kita adalah agar kita saling tolong menolong, saling bantu membantu sesama saudara kita apabila saudara kita membutuhkan, apabila saudara kita terkena bencana atau terkena musibah, tanpa memandang latar belakang mereka seperti apa, apakah mereka orang jahat dulunya ataukah mereka orang baik dan lain sebagainya. Kita tunjukkan sisi kemanusiaan kita dengan membantu mereka, siapapun mereka, apapun latar belakang mereka. Ya. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan suatu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan satu sama lain. Ketika beliau menyampaikan sabda beliau ini, beliau sambil menyatukan tangan beliau seperti ini, ya. Memasukkan jari jemari beliau ke jari jemari beliau yang lainnya. Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan satu sama lain. Ya. Jika ada saudara kita yang tertimpa musibah, kita bantu mereka, kuatkan mereka. Jika kita mampu, maka kita bantu dengan harta. Kita tidak mempunyai harta, kita bantu dengan kekuatan.
Kita tidak punya harta, tidak mampu dengan kekuatan, kita bantu mereka dengan doa. Ini bentuk penguatan kepada mereka, semangat yang kita berikan kepada mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang seharusnya kita lakukan apabila saudara-saudara kita tertimpa musibah. Tidak kita biarkan mereka begitu saja. Mereka butuh uluran tangan kita, mereka butuh tenaga kita, dan mereka butuh dengan doa-doa kita. Semoga saudara-saudara kita yang saat ini tengah berjuang untuk bangkit dari musibah-musibah tersebut, semoga mereka diberi kesabaran dan lekas diberi ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu adalah pembukaan dari kita. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab tentang adab, tentang etika dalam bertindak, yang kita ambilkan dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang lalu, jamaah yang dirahmati Allah, kita telah membahas tentang sebuah bab yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggendong anaknya atau pernah menggendong cucunya di pundak beliau. Dan bab ini, kemudian bab-bab setelah ini, beberapa bab setelah ini, semuanya menjelaskan tentang hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua. Jika pada pembahasan-pembahasan yang telah berlalu kita membahas hak orang tua yang wajib untuk ditunaikan oleh anak, maka dalam bab ini dan beberapa bab yang akan datang kita akan membahas tentang hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua. Jadi bukan hanya orang tua saja yang memiliki hak untuk ditunaikan oleh sang anak, tapi anak pun mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari di sini membawakan beberapa contoh hadis yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam hadis yang pertama kemarin, dalam bab yang pertama, yaitu bab hamlus sabi 'alal atik, menggendong anak kecil di pundak, maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis dari sahabat Al-Barra radhiyallahu anhu. Sahabat Al-Barra radhiyallahu anhu ini suatu ketika beliau pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggendong cucunya, yaitu Al-Hasan. Ya, cucunya yang bernama Al-Hasan digendong di pundak beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menggendong, beliau mendoakan Al-Hasan ini, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai anak ini, maka cintailah dia. Nah, di dalam hadis ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada isyarat untuk kita menyayangi anak kecil ya, secara umum ya. Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menggendong bukan anak kandungnya ya, tapi cucu beliau. Jadi di sini ada perintah untuk menyayangi anak kecil secara umum dan secara khusus anak kita sendiri. Nah, jika kita perhatikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau begitu lembut, begitu ramah kepada anak kecil, bahkan sampai digendong di pundaknya. Ya. Tidak cukup sampai di situ, bahkan beliau mendoakan, ya, mendoakan anak ini, didoakan dengan kebaikan-kebaikan. Beliau mengatakan bahwasanya beliau mencintai anak ini dan beliau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala juga mencintai anak ini. Maka di dalam hadis ini ada isyarat atau syariat untuk berlemah lembut kepada anak dan mendoakan anak dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ini salah satu contoh dari Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab ini. Ada beberapa hadis yang lain yang menunjukkan sikap Nabi Muhammad SAW bersama dengan anak kecil.
Kemarin juga setelah kita bahas, telah saya sampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika menjenguk budaknya yang masih belia, yang masih kecil, ya, yang mana budaknya tersebut beragama Yahudi, dan dia sakitnya ini sakit parah menjelang kematiannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak beliau yang mulia, dengan kelembutan dan keramahan beliau meluangkan waktu untuk menjenguk anak ini. Padahal agamanya adalah Yahudi. Dia adalah orang Yahudi dan anaknya orang Yahudi. Dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke rumahnya, beliau duduk di samping kepalanya. Bukan hanya sekedar menjenguk, beliau menasehati. Beliau menasehati anak ini, mengajak anak ini untuk masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aslim, masuklah engkau ke dalam agama Islam. Kemudian anak ini melihat ke ayahnya yang ketika itu juga duduk di samping dia. Kemudian ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunyahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taatilah Nabi Muhammad, maksudnya demikian. Kemudian anak ini pun masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari api neraka. Kemudian di dalam hadis lain diceritakan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau sedang bermajlis bersama para sahabatnya, utiya bisyirabin, beliau ini diberi hidangan berupa minuman. Fasyariba minhu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum minuman tersebut. Wa an yaminihi gulam, wa an yasarihi al asyakh. Sedangkan ketika beliau duduk berkumpul dengan para sahabatnya, di samping kanan beliau ada gulam, ada anak yang masih belia, dan di samping kiri beliau ada al-asyakh. Asyakh itu jamak dari syekh, orang tua. Al-asyakh berarti banyak orang tua di samping kiri beliau. Sedangkan di kanan beliau, sebelah kanan beliau ada seorang gulam, anak muda yang masih kecil. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada si anak kecil ini, beliau meminta izin, ata'dzanuli an u'tiya haula. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai gulam, wahai anak muda, apakah kamu mengizinkan aku untuk aku berikan minum ini ke orang-orang tua yang ada di sebelah kiriku ini? Ya, bayangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak serta-merta memberikan minumannya tadi kepada orang-orang tua yang ada di sebelah kirinya, tapi beliau meminta izin kepada anak kecil yang berada di sebelah kanannya ini. Kemudian anak kecil ini tadi mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, jangan, demi Allah wahai Rasul, wahai Nabi, la utiru binasibi minka ahadan, la uthiru binasibi minka ahadan. Kata anak kecil tadi, aku tidak akan rela membiarkan bagianku darimu engkau berikan kepada orang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fatallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan minumannya tadi kepada anak kecil yang ada di sebelah kanan beliau tadi. Kita perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan haknya anak kecil ini dibandingkan orang-orang tua yang ada di sebelah kirinya. Dari hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa disunnahkan kita mendahulukan sesuatu yang baik-baik itu dari sebelah kanan dahulu. Ya. Kita memakai baju, dahulukan yang kanan. Memakai sandal, dahulukan yang kanan. Makan, menggunakan tangan yang kanan. Meninggalkan perkara-perkara yang buruk dengan yang kanan dahulu. Masuk kamar mandi, mendahulukan yang kiri. Begitu meninggalkan kamar mandi, menggunakan kaki kanan. Ya. Masuk masjid, karena itu perkara yang baik, maka disunnahkan mendahulukan kaki kanan. Keluarnya baru menggunakan kaki kiri. Nah, ya. Jadi dari hadis ini Rasulullah para ulama menyimpulkan bahwa disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan dalam hal-hal kebaikan. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau ingin membagikan minum ini, beliau tidak langsung memberikan kepada orang-orang tua yang ada di sebelah kiri beliau.
Karena ini adalah haknya anak yang di sebelah kanannya tadi. Ya. Rasulullah ingin mendahulukan, ingin meminta izin kepada anak tadi karena minuman ini seharusnya haknya orang yang di kanan beliau. Gitu. Kalau seandainya yang di kanan beliau tadi orang tua, ya beliau nggak perlu minta izin lagi, langsung dikasihkan aja. Tapi karena ada orang tuanya ini posisinya di sebelah kiri beliau, sedangkan anak kecil berada di sebelah kanan beliau. Nah, beliau ingin memberikan minuman ini kepada orang tua sebagai penghormatan, tapi beliau juga tidak mau meninggalkan haknya anak kecil ini. Akhirnya beliau minta izin dulu. Ya. Wahai anak kecil, bolehkah saya apakah engkau mengizinkan saya? Ya. Bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ata'dzanuli an u'tiya haula, apakah engkau memberi izin untuk aku memberikan minuman ini kepada orang-orang yang ada di sebelah kiriku ini, orang-orang tua yang berada di sebelah kiriku ini. Tapi karena anak ini tahu bahwa minuman itu bekas minumnya Rasulullah, bekas minumnya Rasulullah mengandung berkah, makanya anak kecil itu mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, tidak, saya nggak mau mengizinkan engkau memberikan minuman ini kepada orang-orang yang di sebelah kirimu itu, walaupun mereka orang tua. Karena apa? Karena anak kecil ini tahu bahwa ini minuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung keberkahan di situ. Akhirnya dia mengatakan, wallahi la uthiru binasibi minka ahadan. Aku tidak akan memberikan bagianku darimu kepada orang lain. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diberikan air ini kepada pemuda tadi. Ya. Nah, syahidnya dari pembahasan ini adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita melihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil. Ya. Kalau pada zaman kita saat ini mungkin kita tidak akan terfikirkan oleh hal-hal seperti ini. Ada makanan terhidangkan di hadapan kita, walaupun di samping kita ada anak kecil, kita pasti langsung akan menawarkan kepada yang lebih tua, karena kita tidak menganggap penting anak kecil. Ya. Alah, anak kecil gitu, masih kecil. Nggak penting, padahal di situ ada hak-hak mereka yang perlu ditunaikan oleh orang tua. Dan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan manusia yang terbaik yang memberikan contoh kepada kita semua, yang harus kita contoh dan kita perhatikan. Ya. Setelah ini mungkin kita bisa merubah sikap kita terhadap anak-anak kecil. Ketika mereka mempunyai hak yang harus kita tunaikan, maka kita harus dahulukan. Jika hak tersebut bertentangan dengan haknya orang lain, maka kita harus minta izin kepada anak tersebut walaupun dia masih kecil. Gitu. Di dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan. Jadi Anas bin Malik ini mengatakan, kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Dahulu aku itu mempunyai saudara namanya Abu Umair. Karena idza ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu datang kepada kami, ya, menjumpai anak-anak kecil-kecil ini, ketika Anas bin Malik masih kecil-kecil dan saudaranya si Abu Umair ini masih kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggoda mereka, mengajak mereka bercanda. Ditanya, "Hei Abu Umair, apa yang sedang dilakukan si Nughair ini?" Nughair itu dikatakan oleh para ulama ta'irun saghir, burung yang kecil. Jadi Abu Umair ini mempunyai peliharaan burung kecil. Ketika itu burung kecilnya itu sedang tidak bergerak sama sekali, mati burungnya ini. Terus sama Rasulullah SAW ditanya, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair, apa yang dilakukan burung kecilmu ini? Kok dia nggak gerak sama sekali gitu? Jadi beliau menyempatkan waktunya untuk berkasih sayang kepada anak-anak kecil. Ya. Ma'ashtighalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah kesibukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengurusi perkara-perkara yang besar, perkara-perkara jihad, ya, perkara-perkara dakwah. Siapa yang lebih sibuk dalam perkara jihad dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang lebih sibuk dalam perkara dakwah melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih sibuk dalam perkara dakwah, dalam perkara ibadah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sibuk mengurusi urusan seluruh umat manusia. Tapi beliau masih menyempatkan waktu beliau, menyisihkan waktu beliau untuk
berkasih sayang bersama dengan anak-anaknya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau ketika itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Jabatan beliau ketika itu mempunyai jabatan paling tinggi. Ya. Beliau adalah Amirul Mukminin. Ya. Beliau yang mengurusi segala urusan umat manusia, pemimpinnya kaum muslimin. Tapi beliau tetap tidak menganggap remeh anak-anak kecilnya para sahabat. Kalau kita diberi jabatan seperti itu, jabatan yang tinggi, apakah masih ada waktu kita untuk bermain dengan anak-anak kaum muslimin? Ya. Ada yang datang kepada kita minta tanda tangan aja paling nggak kita toleh. Ya. Karena sudah mempunyai jabatan yang tinggi. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan contoh yang begitu mulia kepada kita. Di mana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua, kepada umat Islam, untuk berlemah lembut kepada anak kecil. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam bab selanjutnya. Masih ada waktu? Masih ya? Kurang 53 menit, 1 jam 15 menit. Kita bacakan satu hadis yang agak panjang. Insya Allah kita bacakan sekarang, kita artikan, pembahasannya kita bahas pada kesempatan yang akan datang insya Allah. Bab berikutnya adalah bab al-waladu qurratul ain. Bab yang menerangkan bahwa seorang anak itu qurratul ain, adalah penyejuk mata, pelipur lara, ya, penghibur jiwa. Ini anak, sifatnya anak itu adalah qurratul ain, penyejuk mata kita. Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis yang dibawakan dari Jubair bin Nufair. Qala, Jubair bin Nufair ini beliau berkata, jalasna ilal Miqdad bin al-Aswad yauman. Suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Miqdad bin Aswad. Ya. Jadi ada sahabat Nabi yang bernama Al-Miqdad bin Aswad. Nah, Jubair bin Nufair ini suatu hari beliau duduk-duduk dengan sahabat ini, Al-Miqdad bin Aswad ini. Famarra bihi rajulun faqala. Kemudian lewat seorang laki-laki dan dia berkata, tuba lihatainil ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ini kepada sahabat Nabi yaitu Miqdad bin Aswad ini. Beliau mengatakan, sungguh betapa beruntungnya orang yang memiliki kedua mata ini. Maksudnya adalah matanya Al-Miqdad bin Aswad ini, sahabat Nabi ini. Sungguh betapa beruntungnya orang yang mempunyai kedua mata ini. Yang mana kedua mata ini menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi lawudidna ana ra'aina ma ra'ait wa syahidna ma syahidta. Kata laki-laki ini, demi Allah, kami ini ingin menyaksikan apa yang engkau saksikan dan kami ingin bisa melihat apa yang engkau lihat. Artinya orang ini berharap bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia ingin melihat atau menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disaksikan oleh sahabat Al-Miqdad bin Aswad ini. Fastughdiba, ternyata perkataan orang ini membuat sahabat Nabi yaitu Al-Miqdad bin Al-Aswad ini marah. Ternyata perkataan orang ini membuat Miqdad bin Aswad ini marah. Faja'altu a'jab. Kemudian Jubair bin Nufair mengatakan, kemudian aku terkejut dengan kondisi Al-Miqdad bin Aswad ini yang marah tiba-tiba karena perkataannya. Maqala illa khairan. Dia marah, Miqdad bin Al-Aswad ini marah, tapi dia tidak mengatakan perkataan kecuali perkataan-perkataan yang baik. Dia tidak mengumpat, padahal dia marah, tapi dia tidak sampai mengumpat dan lain sebagainya. Itu yang membuat Jubair bin Nufair kemudian kagum kepada sahabat ini. Tsumma aqbala alaihi faqal. Kemudian sahabat Miqdad bin Aswad ini menghadap ke orang ini dan dia mengatakan,
ma yahmilur rajulu ala ayyatamanna mahdaran ghayyabahullahu anhu. Apa yang membuat seorang itu kemudian berangan-angan ingin dilahirkan pada masa di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan dia pada masa itu, ya. Apa yang membuat seorang ini berangan-angan ingin hadir, ingin lahir pada zaman ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan dia lahir pada zaman itu, ya. La yadri law syahidahu kaifa yakunu fi. Yang dia tidak tahu kondisinya dia itu seperti apa ketika dia dilahirkan pada zaman itu. Wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu manakhirahum fi jahannam. Kata Al-Miqdad bin Aswad, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadir di tengah-tengah kaum yang ditelungkupkan muka wajah-wajah kaumnya ini di neraka jahanam. Lam yujibuhu wa lam yusaddiquh. Karena apa? Mereka ini, kaumnya Nabi Muhammad ini tidak menjawab, tidak menerima seruan Nabi Muhammad SAW dan tidak pula membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Awala tahmaduna Allah azza wa jalla id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum fatusaddiquna bima ja'a bihi nabiyukum sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Miqdad bin Al-Aswad, kenapa kok kalian enggak bersyukur saja? Kalian kok tidak memuji Allah Subhanahu wa taala saja yang telah mengeluarkan kalian dalam keadaan kalian ini tidak mengetahui apapun kecuali Rabb kalian. Artinya mereka ini dilahirkan tanpa menyaksikan peristiwa-peristiwa yang begitu mengerikan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa kok kalian tidak mensyukuri hal ini? Padahal kalian telah dilahirkan pada zaman di mana kalian tidak mengetahui apa-apa kecuali Rabb kalian. Tahu-tahu kalian sudah disuruh menyembah Allah. Tahu-tahu kalian sudah mengetahui Rabb kalian itu siapa. Ya. Fatusaddiquna bima ja'a bihi nabiyukum. Kemudian kalian membenarkan apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad kufitumul balaa bi ghairikum. Kata Miqdad bin Aswad, Allah Subhanahu wa taala telah membedakan ujian di antara kalian. Wallahi, demi Allah, laqad bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala asyaddi halin bu'itsa alaihi nabiyyun qattu. Demi Allah, Nabi Muhammad SAW ini telah diutus pada kondisi di mana tidak ada seorang nabi pun yang pernah diutus dengan kondisi seperti Nabi SAW ini. Artinya ujian Nabi Muhammad SAW pada saat itu lebih besar daripada ujian nabi-nabi sebelumnya. Fi fatratin wa jahiliyatin. Rasulullah SAW diutus pada masa fatrah, pada masa kekosongan wahyu yang begitu lama, wa jahiliyatin, dan menyebarnya kejahilan, ya. Karena disebutkan oleh para sejarawan bahwa antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW ini rentan turunnya waktu ini, turunnya wahyu ini berjarak sekitar 500 ribu tahun. Jadi sangat lama, 500 tahun. Jadi sangat lama, hampir 5 abad kurang lebih. Sehingga menyebar kejahilan. Makanya dikenal ketika itu orang-orang Arab pada saat itu adalah orang-orang jahiliyah, karena kebodohan telah menyebar di kalangan mereka. Ma yarawna anna dinan afdal min ibadatil authan. Mereka tidak mengetahui adanya agama yang lebih mulia, yang lebih afdol dibandingkan menyembah berhala. Mereka menganggap orang yang menyembah berhala itu adalah orang yang paling mulia. Mereka nggak tahu ada yang lebih mulia daripada menyembah berhala. Karena kebodohannya ini. Faja'a bi furqanin farraqa bihi bainal haqqi wa batil. Kemudian Nabi SAW datang dengan membawa Al-Furqan. Al-Furqan ini adalah nama lain dari Al-Quran. Artinya adalah pembeda. Farraqa bihi bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa farraqa bihi bainal walid wa waladih,
dan memisahkan, membedakan antara orang tua dan anaknya. Hatta in kana ar-rajul la yara walidahu aw waladahu aw akhahu kafiran, sehingga ketika seorang itu melihat ada orang tuanya atau anaknya atau saudaranya dalam kondisi kafir, wa qad fatahallahu qafla qalbahu bil iman, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu atau kunci keimanan di dalam hatinya, wa ya'lamu annahu in halaka dakhalan nar fala taqarru ainahu wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar. Maka ketika dia mengetahui bahwa orang-orang yang dicintainya ini akan dimasukkan ke dalam neraka, atau konsekuensi dari orang yang tidak beriman ini akan dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka yang telah dibukakan keimanan di dalam hatinya tadi, mereka tidak bisa membendung air matanya karena mereka sadar bahwa orang-orang yang dicintainya ini kelak ketika mati dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa annaha lallati qala Allahu azza wa jal walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan inilah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi mereka ini di dalam Al-Qur'an dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang berdoa kepada Allah, Rabbana hablana, ya Allah anugerahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami istri-istri dan keluarga-keluarga yang qurrata a'yun, yang bisa menjadi penyejuk mata, pelipur lara, ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang cukup panjang ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, secara umum yang bisa kita ambil dari hadis yang panjang ini, kita bisa melihat adab para sahabat Nabi Muhammad SAW, di mana di dalam awal hadis yang kita baca tadi, ketika sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad ini marah dengan perkataan orang yang menemui beliau tadi, beliau tidak sampai mengumpat dan mengatakan perkataan-perkataan yang kotor. Ini merupakan adab orang-orang yang soleh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun marah boleh, tapi tidak sampai mengatakan perkataan-perkataan yang kotor. Ya. Makanya Jubair bin Nufair tadi takjub. Beliau mengatakan, faja'altu a'jab, aku takjub kepada sikapnya sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad ini. Beliau marah tapi maqala illa khairan. Beliau tidak mengatakan sesuatu kecuali perkara-perkara yang baik. Malah dinasihati orang ini, ya, dinasihati orang ini. Dikatakan kepada orang ini, ma yahmilur rajulu ala ayyatamanna mahdaran ghayyabahu Allahu anhu. Apa yang membuat orang itu berangan-angan ingin hidup di zaman yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dia hidup pada zaman itu. Di sini ada isyarat untuk apa? Untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun kita dilahirkan, maka syukuri. Syukuri, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berangan-angan atau menyesali kondisi ini, maka sama saja kita tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Al-Miqdad bin Al-Aswad tadi mengatakan, la yadri law syahidahu kaifa yakunu fih. Kalau seandainya dia dilahirkan pada zaman Rasulullah, nggak tahu kondisinya dia nanti seperti apa. Apakah dia berada pada barisan yang membela Rasulullah, atau justru dia berada di barisan yang menentang Rasulullah SAW? Apakah dia nanti akan berada pada barisan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya dari kalangan para sahabat, atau justru dia berada pada barisan Abu Jahal, Abu Lahab dan koloni-koloninya yang memusuhi Rasulullah SAW? Maka kita disuruh bersyukur. Kapanpun kamu dilahirkan, dimanapun kamu dilahirkan,
pada zaman apapun itu, syukuri. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita sanggup kalau kita dilahirkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Disebutkan oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad, beliau mengatakan, laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam. Karena pada kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sangat berat kondisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus di tengah-tengah kaum yang kabbahumullahu manakhirahum, ya, fi jahannam. Wajahnya ini ditelungkupkan di neraka jahanam. Disiksa mereka di neraka jahanam. Karena apa? Karena besarnya kemaksiatan, dahsyatnya permusuhan yang mereka berikan kepada Rasulullah SAW, dan karena besarnya fitnah yang terjadi pada zaman itu. Maka kalau kita dilahirkan pada masa itu, belum tentu kita sanggup, ya. Belum tentu juga kita berada pada barisan Rasulullah SAW. Jangan-jangan ketika kita mengalami kezaliman atau diskriminasi dari orang-orang kafir, kemudian langsung kita tanggalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita lihat sahabat Bilal bin Abi Rabah, betapa dahsyatnya beliau disiksa oleh majikannya, ditelanjangi beliau, kemudian ditaruh di tengah-tengah padang pasir yang sangat panas, dicambuk, kemudian diletakkan batu yang sangat besar di tubuhnya. Kalau kita dilahirkan pada saat itu dan kita mengalami kondisi seperti ini, sanggupkah kita? Belum tentu kita sanggup. Kita melihat sahabat Ammar bin Yasir yang melihat penderitaan, penyiksaan terhadap keluarganya di hadapan matanya sendiri. Orang tuanya dibunuh di hadapan kedua matanya. Dia dipaksa untuk meninggalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita yang mengalami hal itu, sanggupkah kita? Ya. Kemudian masih banyak lagi, ya, kejadian-kejadian yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang begitu dahsyat. Kemudian peperangan yang sering terjadi, ya, pada zaman Rasulullah SAW, yang seandainya kita berada pada masa tersebut, belum tentu kita bisa bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya Al-Miqdad bin Al-Aswad ini marah ketika ada orang yang berangan-angan ingin hidup pada zaman Nabi ketika itu. Ya. Maka kata Al-Miqdad bin Aswad, sudah bersyukur saja engkau ketika engkau dilahirkan pada zaman ini. Qad kufitumul bala. Ujian kalian itu telah dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan dari hadis ini di pertemuan yang akan datang insyaallah. Karena hadisnya masih cukup panjang dan waktunya sudah Isya, tidak cukup waktu kita. Kita akhiri pembahasan kita sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita fahami. Akhirnya kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.